Halo, sahabat pendidik di seluruh Indonesia. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Mayunita Nurlaila, Kepala TK Dahlia 01 Sekolah Desa Milenial. Refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah pelaksanaan kurikulum merdeka yang telah dirancang dan dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan di sebuah lembaga. Kali ini kita akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan kinerja yang berkenaan dengan refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan yang dikaitkan pada indikator pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Pada akhir tahun ajaran, kepala sekolah mempunyai tugas memimpin refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan. Tujuan dari diadakannya refleksi ini adalah melihat seberapa jauh ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan visi misi lembaga. Atau juga dari refleksi ini bisa kita lihat hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan kurikulum yang dirancang. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah harus mampu menghadirkan sosok yang asyik, terbuka, dan mengajak seluruh guru terlibat dalam proses refleksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merefleksi bagaimana perjalanan kurikulum yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun terakhir yang ke belakang, dan kita nanti akan menggali informasi dari jenengan pelaku kurikulumnya ya, sebagai subjek pelaku kurikulumnya, bagaimana dalam melaksanakan kebijakan yang telah kita rancang bersama-sama di sini, seperti itu ya. Ketika melaksanakan refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan, setidaknya kepala sekolah harus memenuhi 3 target perilaku, yakni 1. Kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah. 2. Kepala sekolah menunjukkan keterlibatan warga sekolah dalam refleksi pelaksanaan kurikulum. Dan yang ketiga, kepala sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi atau pembaharuan kurikulum berdasarkan refleksi warga sekolah. Perilaku yang dianjurkan ketika melakukan refleksi yakni terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam. Kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif. Dan yang ketiga, mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Saya merasa ini sudah tepat, namun bagaimana kalau dirubah, dibalik literasinya yang di belakang, intranya yang di depan? Biasanya itu anak-anak jenuh di samping itu kan masih fresh-freshnya anak. Jadi bisa mengikuti dengan baik. Oke. Kalau bermain anak capek. Terus Bermainnya di depan gitu. Baik. Mungkin terlalu banyak bermainnya daripada itu belajar. Oke. Perilaku yang dianjurkan kepala sekolah dalam memastikan keterlibatan warga sekolah yakni menjelaskan cara pelibatan warga sekolah yang mudah dan realistis serta hasil umpan balik spesifik dari warga sekolah. Berikutnya, menerima umpan balik dari warga sekolah dengan sikap terbuka dan merespon secara konstruktif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, menghargai dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari warga sekolah termasuk dari kelompok minoritas. Laga main itu kalau disiapkan banyak, anak-anak itu selalu cuma fokus satu aja atau dicampur-campur semua. Jadi lebih kadang ada yang fokus, kadang ada yang tidak fokus. Baik, itu perlunya kita perbaiki ya. Target perilaku kerja berikutnya adalah kepala sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi atau pembaharuan kurikulum berdasarkan refleksi warga sekolah. Perilaku yang dianjurkan menunjukkan sikap terbuka dan kesediaan untuk menerima penyesuaian konsep dan pelaksanaan kurikulum berdasarkan hasil refleksi. Yang kedua, mempertimbangkan pilihan adaptasi dan pembaharuan kurikulum dengan meminta masukan untuk analisis kelebihan dan kelemahan setiap pilihan. Dan yang ketiga, menerapkan perubahan atau pembaharuan kurikulum secara bertahap dan sistematis, memastikan transisi yang mulus bagi warga sekolah. Terima kasih pada teman-teman. Umpan balik hari ini tuh benar-benar memberikan satu gambaran kepada saya ya. Nanti mungkin untuk semester ke depan kita akan menyusun kembali bersama orang tua, yayasan dan komite serta tim guru semua untuk menyusun kurikulum yang lebih proporsional lah mungkin untuk kita ya. Mungkin
ada beberapa kendala yang kita laksanakan dalam tahun ini, bisa kita minimalisir kendalanya untuk pelaksanaan kurikulum tahun berikutnya, seperti itu ya. Semoga bisa terlaksana ya. Amin. Amin, 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 amin. Dan akhirnya, semoga refleksi pengelolaan kurikulum pendidikan yang telah dilaksanakan dapat memberikan gambaran ketercapaian sebuah tujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi misi lembaga dan tujuan pendidikan nasional. Sang Merdeka Belajar!